Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah kampung takwa astan rahimakumullah. Dan siapapun teman-teman yang mendengar melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Ahzab. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membatalkan beberapa aturan syariat ya. Baik aturan yang diadakan oleh orang-orang jahiliyah ya, berupa menganggap anak angkat menjadi anak kandung, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa yang berhak mewarisi adalah orang-orang yang sedarah ya. Dan disampaikan juga mengenai perwalian umum, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai wali dari kaum mukminin, dan istrinya adalah ibu-ibu mereka. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-7 surat Al-Ahzab. Ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi sebelum engkau ya Muhammad, dan dari engkau juga, dan dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa bin Maryam. Dan kami mengambil perjanjian dari mereka adalah perjanjian yang teguh. Ini berbeda pembahasan ya dengan sebelumnya. Sebelumnya pembahasan langsung kepada syariat-syariat yang dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau ini mengingatkan kita bahwa Nabi Muhammad SAW punya garis yang sama dengan nabi-nabi sebelumnya ya. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan ketika kami mengambil perjanjian ya, perjanjian dari nabi-nabi sebelumnya ya. Perjanjian ini berarti juga aman ya. Berarti juga akidah sama berarti. Nabi-nabi sebelumnya ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti juga ini menjadi akidah yang sama, keimanan yang sama ya, terhadap nabi-nabi ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama ya. Jadi nggak ada yang menyatakan itu wah nabi ini nabi untuk orang ini, orang enggak. Semua nabi itu ya sama. Jangan sampai kita salah lagi, nabi ini buat Yahudi, nabi ini buat adalah nabi Yahudi ya, ini adalah nabi Kristen. Tidak, nabi semua itu sama. Nabi untuk menyerahkan kepada Allah, yaitu Islam.
Wa minka, ada kata-katanya wa minka, dan engkau juga. Ya. Jadi pertama itu disebut secara umum. Ini nabi-nabi ini secara umum mendapat akidah yang sama, perjanjian yang sama. Secara umum, ya, kerasulan. Dan kita punya keyakinan untuk beriman kepada mereka semua. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Semuanya rasul, utusan Allah. Lalu lebih khusus, kalau tadi secara umum, sekarang khusus wa minka, dan kepada engkau juga. Maksudnya kepada engkau ya Muhammad. Nabi itu disebutkan lebih khusus, tetapi dia menjadi risalah terakhir untuk seluruh alam. Nabi ini adalah khataman nabiyyin, nabi terakhir, tapi menjadi risalah terakhir, risalah pamungkas untuk seluruh alam. Tidak untuk suku-suku tertentu, suku Quraisy misalnya. Kalau Islam hanya untuk suku tertentu, Islam hanya berkembang di Quraisy saja. Selesai. Mungkin Nabi mendapatkan raja aja itu di situ, raja Quraisy misalnya. Ya, suku Quraisy. Tidak, tapi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itulah mengapa Islam itu menyebar kemana-mana. Ada yang menyebar melalui perdagangan, ada yang menyebar melalui senjata. Tapi bukan berarti Islam itu berdarah-darah. Pembebasan negeri-negeri Islam itu hanya untuk menghancurkan penyembahan sesama makhluk. Itu saja. Ya. Untuk menghancurkan penyembahan sesama makhluk, baru Islam datang. Ya. Kalau di sana tidak ada penyembahan sama makhluk tidak perlu ada pertumpahan darah ya, di sana. Ya, ada kota-kota yang diserahkan secara damai. Sementara apa yang dilakukan pasukan Islam yaitu menghancurkan berhala-berhala itu, berhala-berhala di hati manusia, termasuk berhala-berhala yang nampak. Sehingga orang bisa memilih dengan jelas mana baik, mana buruk. Makanya dalam Islam pun ada, selain zakat, ada yang namanya jizyah ya. Jizyah itu sejenis uang yang harus disampaikan kepada pemerintahan muslim ya, untuk keamanan ya, untuk pengaturan kehidupan. Dan boleh tidak memeluk Islam, boleh ya, dibiarkan ya. Makanya itu yang disebut dengan kafir zimmi ya. Tidak boleh kita mengganggu mereka ya, orang kafir yang ada perjanjian dengan kita, nggak boleh ya. Kecuali yang harbi, yang memerangi. Nah, kembali lagi, jadi kaum mukminin ini semuanya sama ya. Siapa saja itu, nabi-nabi sebelumnya disebutin ya, nabi-nabi sebelumnya hingga Nabi Adam ya. Wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Isa bin Maryam. Dan disebutin lagi tuh orang rasul ulul azmi ya, yang punya diberi azam yang kuat ya, diberi cobaan juga yang berat. Beberapa rasul ini, di antaranya adalah Nuh ya. Bagaimana Nabi Nuh menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ratusan tahun. Kadang-kadang kan begitu ya, kita baru menyeru kebaikan kepada anak istri baru sebentar aja udah bosan ya. Udahlah, udah dibilangin dia udah gede, nggak bisa begitu. Kebaikan itu jalanin terus ya. Saya kan udah nenek-nenek, masa sih saya mau nyuruh-nyuruh terus sama cucu? Ngasih tahu, ingetin aja, malah bagus ya, malah bagus lah, ada hubungan darah di situ ya.
kemarin tuh kalau lihat YouTube saya tuh saya upload sebuah video yang nanti lihat tadi YouTube. Sebuah video yang kebetulan saya lagi ngajar situ, yang ngajar pelajaran baca Quran. Nah, kemudian ada anak yang saya titipin satu anak lain. Dia bilang begini, itu tolong dibantu untuk mengingatkan, latihan belajar Al-Quran. Dan anak itu patuh, anak itu seingat saya usianya 7 tahun. Ya, kemudian anak yang dibantu itu usianya lebih rendah kayaknya sih, baru 6 tahun mungkin. Tentang belajar Iqra. Dia kebetulan lebih tinggi, dia mau ngajarin mau ngajarin temannya yang belum bisa. Ya. Itu namanya dakwah, itu namanya kebaikan, harus bergerak terus walaupun oleh anak kecil. Kita diajarkan, nanti lihat di YouTube saya. Bukan iklan ya. Kalau mau subscribe boleh juga. Namanya kebaikan itu bisa diajarkan, bisa disampaikan oleh siapapun, termasuk oleh anak-anak. Ya. Dia waktu itu gitu. Oh ini walaupun dia nggak mengajar seperti guru ya, paling diingetin ini, atau dia ketawa gitu ketika temennya ini. Ya. Kebaikan itu harus jalan terus. Ya. Kembali lagi, wa min Nuhin, dari Nuh. Kita tahu ya, Nabi Nuh itu sampai ratusan tahun, anaknya juga ada juga yang nggak mau ya. Begitupun mungkin Nabi Lut, istrinya ya. Kemudian ada juga yang diuji oleh suaminya Asiyah ya, suaminya Fir'aun ya, diuji dia, tapi dia tetap mendapatkan husnul khotimah. Ada yang diuji juga dengan penyakitnya, macam-macam ujian ya. Kalau Nabi Nuh itu ujiannya mungkin waktunya nggak kebayang oleh kita, ratusan tahun ya. Ada sebuah video tuh di Facebook, di mana saya lihat. Jadi kalau manusia ini meninggalkan atau tidak ada ras manusia misalnya ya di bumi ini, 150 tahun gedung-gedung itu udah jadi tanaman, udah jadi banyak hewan-hewan di situ ya. Udah hancur 150 tahun. Jembatan udah roboh ya. Mobil-mobil udah jadi bangkai. Apalagi 500 tahun. Udah luar biasa itu rusaknya dunia gitu. Ketika tidak ada manusia, digambarkan seolah-olah gitu. Mungkin gedung-gedung tinggi kayak Menara Eiffel, menara itu hancur semua, rontok. Itu mungkin 500 tahun. Lah kalau ini nggak kebayang oleh saya, 950 tahun, gimana itu perubahannya? Ya. Dan Nabi Nuh alaihissalam tetap menyeru sampai Allah kirimkan, ya, habiskan waktu itu orang-orang kafir ya dengan cara mengirimkan banjir. Yang ngikut juga sedikit. Kalau Ibnu Katsir mengatakan 27 sampai 80. Cuma 27 sampai 80 orang aja tuh yang mau ngikut. Ya, Nabi Nuh. Ada Ibrahim. Kita tahu Ibrahim bapak tauhid ya. Wah, Ibrahim ya, bapaknya aja atau orang yang dianggap sebagai bapaknya ya, Azar gitu. Itu nggak mau juga. Ya. Bapaknya ya. Kemudian Musa, kita tahu Musa termasuk sering disebutkan dalam Al-Quran Musa. Ya. Sering disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana dia melawan seorang diktator ya, yang begitu ganas, orang aja dibunuhin, disembelih ya. Memang terus mungkin ujiannya Musa itu bukan cuma
penguasanya ya, Firaunnya, tapi Bani Israelnya itu yang degil, apa sih waktu itu, belet, balelo, ngeyel, ya kan gitu ya. Udah keluar dari Mesir, dikasih mana wasalwa, ya minta yang lain, ada siha mana adasnya, bakso liha mana bawangnya, mana ketimunnya, masa makanan kita cuma ini doang. Sampai Musa bilang, itu ilam Misr, kamu pergi aja dah ke Mesir, balik lagi jadi budak lagi aja dah kamu sana, baru dapat makanan yang enak-enak yang kamu pengen. Tapi kamu jadi budak, nggak merdeka seperti sekarang. Mental budak itu selalu ada itu di manusia. Mental budak. Apa tuh mental budak? Mental tergantung dengan makhluk tuh mental budak. Ya, Pak, kalau saya ngikut aturan agama saya, nanti saya bisa hilang nih gaji saya gitu, dipotong misalnya. Mental budak itu menganggap rezeki itu dari makhluk. Ya, kembali lagi ya. Ada Isa bin Maryam, ada Isa putra Maryam. Disebutin putranya ya, karena dia agak khusus dikit tuh, gak punya bapak dia. Ya. Isa juga sama ya, sama juga dapat ujian. Dan mereka ini ya, rasul-rasul ini segaris dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan khawatir bahwa kita itu tidak berhubung. Tidak. Kita berhubungan dengan nabi-nabi sebelumnya, sepanjang kita memegang akidah yang sama. Makanya penting untuk meluruskan keimanan ya. Kita panen itu bukan karena ritual yang kita kerjakan, tapi karena rahmat Allah. Kan kadang-kadang begitu ya, sebelum bertanam atau memulai menanam pohon itu ada ritual-ritual yang dia kerjakan yang nggak jelas tuh dari mana juga ritualnya. Ya. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil perjanjian dari mereka, perjanjian yang kokoh, yang teguh. Mitsaq ini berarti tali yang terpintal ya, tali yang ada ikatannya. Kita tahulah kalau tali ya yang ada ikatannya berarti kuat. Disebutin lagi di sini ghalidha, kukuh, teguh. Ya. Karena memang perjanjian dengan Nabi, perjanjian yang luar biasa. Ya. Perjanjian yang teguh, yang bisa merubah banyak hati manusia menjadi hati yang benar, hati yang lurus. Dan namanya perjanjian ada hak dan kewajiban, kira-kira begitu. Kita kalau buat perjanjian ya sama seseorang, perjanjian menyewa rumah misalnya ya, kan ada hak dan kewajiban. Apa kewajibannya? Walaupun nggak ditulis ya. Beberapa sewa rumah mungkin nggak ditulis kalau di sini. Kalau di dengan biaya yang lebih besar biasanya ada tulisannya. Apa haknya? Ya, haknya misalnya dia mendapatkan rumah beserta air, beserta listrik misalnya. Sementara kewajibannya apa? Bayar, ada bayarannya. Begitupun Nabi ada hak dan kewajiban. Ya. Haknya apa? Dia diselamatkan Allah, itu haknya. Ya. Ada banyak hak lain, termasuk hak yang berbeda yang diberikan kepada Nabi.
Ada hak dan kewajiban. Ya. Jadi setiap nabi punya hak dan kewajiban juga. Ya. Kalau kewajibannya Nabi Musa berbeda dengan kewajiban Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa ya cukup aja di Bani Israel itu kewajiban disampaikan. Sementara Nabi Muhammad ke seluruh alam, makanya dia kirim surat-surat, dia kirim utusan-utusan ke Mesir, dia kirim utusan ke Romawi, dia kirim utusan ke mana, ke Parsi, ke Persia, dikirim utusan semua. Ya. Sampai ketika selesai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu sudah ada beberapa negara yang ditaklukkan Muslim Islam waktu itu. Karena rahmatan lil alamin harus sampai, makanya sampai ke negeri kita nih, Nusantara ini ya. Malaysia, Indonesia, Brunei, sekelilingnya sampai arah Papua sana ya. Paling ujung lah kira-kira itu. Ke barat sampai ke Eropa, Afrika juga, sampai Rusia, Cina. Rahmatan lil alamin. Mitsaqan ghalidho ya. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidho, perjanjian yang kukuh, yang teguh. Dan itu butuh pengorbanan. Ya. Nabi pun begitu. Berdarah-darah Nabi ketika berjuang, ditimpukin, baju besinya masuk ke dalam giginya ya. Robek pipinya. Ya. Belepotan onta ya, dikerjain sama mungkin pamannya sendiri itu yang ngerjain waktu itu. Ya, mungkin diludahin apa aja dia. Tapi dia tidak pernah benci ya terhadap mereka, itu nggak ada. Itulah kita jadi semakin rindu ya bagaimana kita hadir di majelis Nabi ya. Karena setiap yang dia lewati itu pasti salam, pasti selamat. Ya. Yang dilewati Nabi itu pasti salam, pasti selamat. Ya. Walaupun ada mukjizat-mukjizat ya, ada tambahan mukjizat seperti unta yang bersedih, ternyata dia kurang mendapatkan makanan ya, mengadukannya lah kira-kira kepada Nabi, dan Nabi mengingatkan kepada orang pemilik unta ini supaya memberi makanan dengan baik. Begitupun pohon kurma yang bersedih ketika Nabi sudah tidak bermimbar di situ lagi. Begitupun batu Uhud ya, gunung Uhud yang bergoncang ketika Nabi berjalan dengan 3 sahabatnya. Semua mencintai Nabi dan Nabi mencintai semuanya. Ya. Jadi rasa cinta Nabi menular. Makanya betul, orang yang berkasih sayang itu menular kepada yang lain. Tapi orang yang membenci-benci itu menular dengan keburukan. Makanya kita perlu memperbesar kasih sayang kita kepada siapapun ya. Termasuk kepada orang yang menzalimi kita ya. Ada orang nih zalim banget sama kita, betein banget itu ya, julid terus sama kita. Kita beri kasih sayang. Mungkin dia ada sesuatu yang gak dia tahu, kita beri kasih sayang kepada siapa saja ya. Begitu yang Nabi ajarkan kepada kita ya. Dalam hati yang basah, kata Nabi, ada rasa kasih sayang. Cuma syaratnya hatinya dia basah. Jangan diem aja ketika ada orang celaka, dia diem aja, sabodo teingna udah ada yang ngurus gitu ya. Ada orang, jangan sampai kejadian kayak gitu ya. Di kampung mana tuh kita kasih tahu, 14 hari dia panas. Seorang ibu yang tidak punya suami sudah meninggal, 14 hari panas, dan gak ada yang mau ngurus tetangganya. Padahal kanan kirinya itu saya lihat ada orang-orang yang benghar juga, orang-orang kaya. Jangan sampai begitu, nanti Allah pasti tanya tuh. Jangan salah ya. Kamu tahu gak orang ini? Tahu sih ya Allah. Terus kamu ngapain? Ya dia kan urusan dia. Kamu itu ditakdirkan jadi tetangganya, jadi saudaranya sesama muslim. Lalu kamu pura-pura terhadap penderitaan orang lain ya. Mana hati kamu tuh ya. Apa kamu senang malah dia menderita gitu ya? Kamu senang malah? Naudzubillah.
sampai kayak gitu deh kita ya. Diingatkan lah. Jadi kembali lagi, mereka para nabi ini termasuk engkau ya Muhammad memegang perjanjian yang teguh. Ya, teguh dan istiqomah. Jalan terus. Ayat selanjutnya ayat 8. Liyas'al as-sadiqina an sidqihim wa 'adda lil kafirina 'adzaban alima, supaya dia nanti ya menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran Nabi ya. Dan kami janjikan kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir, azab yang pedih. Nanti di hari kiamat ya, Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada orang-orang yang benar. Siapa orang-orang yang benar? Orang-orang yang beriman, membenarkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, membenarkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengikuti Nabi, melakukan, mempraktekkan apa yang Nabi suruh. Ya. Sementara sisanya dapat azab. Mereka orang-orang yang berbohong, berdusta. Ya, mengeluarkan kata-kata yang nggak benar, ya, perbuatannya pun begitu nggak benar, itu layak dapat azab yang pedih. Sementara orang-orang yang benar ini seperti seorang guru menanyakan kepada muridnya orang pinter nih, di atas rata-rata lah. Guru menanyakan kepada muridnya dan dia lulus, wajar kalau dia diberi nilai yang bagus, diberi reward, diberi hadiah berupa surga Jannatun Naim. Ya. Sementara orang-orang yang belet, orang-orang yang gak mau mengikuti Nabi, mengikuti Rasul, geser. Anda layak dapat siksa. Nah, pertanyaan kita adalah kita mau mengikuti yang mana? Orang-orang yang benar atau orang-orang yang dusta? Salah satu perkataan dusta apa misalnya? Isa anak Allah. Itu dusta. Isa anak Allah, itu dusta. Apalagi malaikat anak-anak perempuan Allah, itu orang Quraisy ngomong begitu. Malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Ya. Begitupun Yahudi Uzair anak Allah. Itu dusta, bohong. Ya, itu dari sisi akidah secara strict ya, langsung begitu. Sama dengan akidah-akidah lemah lainnya. Bahwa rizki ditanggung sama makhluk ya. Ya, kita menuhankan makhluk pun namanya ya. Sampai ke pedagang-pedagang kecil juga kadang-kadang suka saya ingatkan juga itu, bang sholat Jumat dulu bang gitu. Ini udah miskin ya nggak sholat, masya Allah, sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Kalau kaya berarti nggak sholat nggak apa-apa, sama juga, jangan salah, orang kaya nggak sholat itu sengsara, paling nggak hatinya dia sengsara, karena dia nggak dapat ketenangan. Ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah yang membuat hati menjadi tatma'in, tenang. Ya. Kalau mengingat harta bukannya tenang, gelisah. Ya. Nanti kalau saya meninggal siapa yang ngurus nanti kalau saya begini anak-anak saya nggak makan lagi, aduh, anak punya rezekinya sendiri, ya jangan salah, banyak anak banyak rezeki, bener gak Pak? Bener kalau menurut saya sih, banyak anak banyak rezeki bener, ya. Pak tapi kan kita susah, nanti pendidikannya susah lah. Sekarang pendidikan apa coba? Belajar di rumah semua jadinya, ya Allah punya caranya sendiri itu tuh. Belajar di rumah semua, kayak mama aja belajar di rumah. Nanti gimana Pak? Gini, nanti saya mau ini nggak kuat gini. Udah serahin aja rezeki sama Allah. Kita yang usaha, udah selesai. Gitu. Wah nanti menyalahi program pemerintah. Pemerintah itu berbeda dengan Allah dan Rasulnya. Kita harus mentaati yang menurut Allah dan Rasulnya baik. Gitu.
pakai helm misalnya, kan bagus tuh pakai helm tuh ya, untuk melindungi. Itu kan aturan pemerintah, taati, melindungi dan sebagainya, oke, silakan. Tapi hal-hal lain mungkin ya yang ada yang kita tidak sesuai dengan hati nurani kita, dengan perintah Allah dan Rasulnya, pasti ada ya, pasti ada ya, nggak usah diikutin, itu aja ya. Kayak misalnya salah satu asuransi pemerintah, ada pemerintah mengeluarkan asuransi, kita nggak mau ngikut karena masih berbasis riba, kita nggak mau, boleh kan ya. Emang diusir kita gitu kalau nggak ngikut aturan ini, kita diusir dari negeri Indonesia terus kemana? Enggak kan ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.